Padahal adung duit dipoto apik kan. Dicontohnya Pak Ustaz. Dicontohnya Pak Ustaz. Iya. Iya. Pesan ya kali ya. Bisa sampai ya. Pesen anyar. Pesen anyar. Oke no. Nah, kata Pak. Dia terus ya. Bagus. Yuk. Ya. Sip. Luar biasa. Assalam luar biasa, assalam. Ya. Enggak gitu. Aku mau coba. Ayat-ayat Allah supaya kita waspada dan evaluasi. Kalimat atau ayat Al-A'raf 34 ini sangat populer. Walikulli ummatin ajal. Walikulli wadan kulli setiap atau tiap umatin umat ajalun itu ajal. Ajal itu apa artinya? Bukan kematian. Ajal itu batas waktu. Ya, pemahamannya kan paling pol itu batas waktu ya mati itu. Kalau misalkan panjenengan jadi pejabat, batas waktunya 5 tahun, iso direkayasa jadi 10 tahun, itu lah. Batas waktunya 5 tahun bisa direkayasa. Sudah 2 periode minta 3 periode, misalkan seperti itu, berupaya supaya waktunya itu batasnya ya seperti itu. Tapi kalau walikuli umatin ajal paling tepat adalah ketika kamu semuanya sudah dibatasi waktunya, batas gerak majunya sudah diputuskan 60 tahun, berarti tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan ya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ya telah datang waktunya, la yastakhiruna ya, kamu tidak akan pernah bisa mengajukan. Ya Allah tolong diajukan, diundurkan maksudnya ya, diundurkan. Saatan wala yastakdimun, dan kamu tidak akan pernah bisa menunda ya, menunda dan mengajukan. Maksudnya menunda dan ya, mengundurkan ya, minta mundur ya, tidak mundur. La yastakhiruna itu mundur, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa diajukan. Dan kapan diundur dan kapan diajukan kita tidak tahu. Yang jelas kita saat ini tinggal menunggu waktu panggilan sholat dan menunggu panggilan waktu disolatkan. Hanya itu saja. Ya, untuk mengantisipasi supaya kita itu berakhir dengan husnul khatimah, maka panjenengan semuanya harus mencari apa? Rahmat, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah perlu kami sampaikan pada panjenengan semuanya. Kasih sayang Allah turun itu bukan pada saat panjenengan zikir, sholat, bukan hanya itu. Pada saat panjenengan berbuat sosial, berbuat baik pada seorang yang diniati oleh hati itu beribadah, akan turun kasih sayang Allah. Jadi turunnya kasih sayang Allah itu rahmat dari Allah itu bukan pada saat panjenengan pada saat sholat, bukan saat itu saja. Mungkin sholat kita tidak khusyuk ya untuk pribadi kita, tapi setelah kita berbuat baik untuk orang lain, ternyata rahmat itu turun. Nah, makanya jangan bosan-bosan kalau ada informasi kemanusiaan, segera. Siapa tahu nanti niat kita ingin membantu saudara kita, rahmat Allah turun luar biasa. Jadi itu ya. Jadi walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas waktunya ya. Ketika waktu sudah datang, maka kamu tidak akan pernah bisa mengundur dan tidak bisa mengajukan kematian itu. Jadi malaikat Israel kalau sudah mendapatkan perintah ya, perintah pelaksanaan dari Allah tidak pernah keliru, tidak pernah keliru. Walaupun orang mengatakan, lu kok iso sing mati malah sing tilik ya. Kasusnya yang di depan kan ada itu, di depan siapa itu, Pak Samijo yang sebelah itu ponakannya kan ngantarkan omnya, ngantar. Terus setelah dia pulang dia mati. Sing kono durung, dia mati, akhirnya mati dhisik. Dikira sing mati kan sing
masuk ambulan, nggak tahunya malah yang mengantarkan. Oh, ini malaikatnya keliru, orang iso. Awalnya dia nggak ngerti aja. Ada seorang punya ilmu intuisi ya, indra keenam. Dia paham orang ini nanti meninggal dunia, itu ada ilmu seperti itu. Tapi kasus itu pernah terjadi. Orang yang memperkirakan orang itu meninggal nanti jam 5 sore, tapi jam 1 kok masih ada di Solo, bingung kan ya? Orang ini nanti meninggal jam 5, kenapa masih ikut kajian jam 1 di sini? Ternyata begitu kajian selesai, dia pulang naik pesawat ke Bandung. Betul, saya meninggal dunia. Jadi tidak bisa ditunda. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dari tiap-tiap jiwa akan mengalami maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ini akan mengalami maut. Kami akan menguji kepada mereka sebelum kita meninggal dunia, akan diuji oleh Allah dengan apa? Kebaikan, dan diuji dengan keburukan. Dan itu merupakan cobaan yang luar biasa. Nah, ketika kita diuji dan hanya kepadamulah kami akan dikembalikan. Wa ilaina turja'un. Apa dikira Allah menguji itu pada saat kita sengsara? Tidak. Pengertian orang sekarang kan begitu. Wah, aku sekarang lagi diuji ya. Diuji utangnya akeh, anaknya kecelakaan ya. Kemudian rumah saya kebakaran dan sebagainya. Tidak pernah dia ngomong, aku saat ini diuji tabungan saya banyak. Pernah dengar gitu? Tidak pernah ya. Sebabnya apa? Wedi nek mbok utangi. Ternyata di sini jelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang berjiwa akan mengalami maut. Walanabluukum bisarri ya. Bisarri itu dengan sari itu saru, nek wong Jawa ngarani itu kejahatan ya. Diuji dengan keburukan, khaira dengan kebaikan. Jadi jangan sampai pemahaman panjenengan diuji dalam hal kejelekan ya, keburukan, kesengsaraan, tidak. Ternyata kebaikan, kesehatan panjenengan, kekayaan panjenengan, kemudian kesuksesan panjenengan itu ujian dari Allah. Bisakah menggunakan kesuksesan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bisakah kesuksesan itu bisa dimanfaatkan pada orang lain dan sebagainya? Kalau bisa, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maksudnya syukur itu bisa memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan fungsinya, maksudnya fungsi dalam arti sesuai dengan syariat Allah. Allah akan menambah semua nikmat. Tapi kalau terjadi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian kufur atau ingkar, tidak bisa memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan fungsinya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah peringatan dari Allah, bukan peringatan mengancam atau menakut-nakuti, namun ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya supaya kita hati-hati, supaya kita selamat baik di dunia ini maupun di akhirat nanti ya. Ini yang dapat kami sampaikan, tambahan pencerahan spiritual. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya pada diri saya dan pada Bapak dan Ibu yang masih tetap bersama kami. Masih tetap bersama kami itu maksud saya ceramah panjenengan mendengarkan, orang ngalamun ya. Orang ngalamun itu maksud saya seperti itu ya. Insya Allah begitu ya. Semoga kita akan tetap pada jalur keselamatan dan kebahagiaan. Amin. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak kamu ya, nikmat tadi, Bapak-bapak. Ternyata Allah itu menguji kita pada saat kita sengsara. Ternyata kebaikan itu pun tidak bentuk ujian. Tergantung bagaimana pada saat
menyikapi dengan sabar. Ketika baik pun kebaikan itu tidak untuk mengarah kepada dunia maupun perjuangan dalam dakwah. Kalau ternyata Allah itu menguji kita bukan pada saat kita sengsara, pada saat kita kebaikan pun itu wujud daripada ujian dari Allah. Tergantung bagaimana kita menyikapi ujian itu. Ketika kita sengsara, insya Allah kita harus sabar. Namun pada saat kita diuji dengan kebaikan, yang perlu kita maksimalkan adalah kebaikan itu bermanfaat pada diri kita dan pada orang lain, mengarahnya kepada dunia juga akhirat. Saya kira sudah jelas ya, tentang bagaimana kita untuk menyikapi setiap ujian yang datang. Kalau Allah mengatakan selama kita bisa memanfaatkan nikmat itu dengan fungsinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian bersyukur atas nikmat yang diberikan, pasti akan bertambah. Tapi sebaliknya, jika kamu sekalian ingkar, kufur atas nikmat yang diberikan, sungguh ada pesan. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu dengan santai ini kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Amin. Kita tambah nikmat. Amin. Nikmat istri, nikmat suami, nikmat anak, nikmat rezeki, semuanya. Dengan nikmat itu akan bisa mengantarkan kita untuk kebahagiaan di dunia malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.